terima. Bang, terkait debat besok, persiapan dari timnas yang dan pasangan Amin ini seperti apa sih? Ya, kalau persiapan sih sebenarnya kita ada persiapan ya, capres dan cawapres sudah rapat gitu ya, mengisi materi, belajar dan segala macamnya. Tapi sebenarnya karena dua-duanya ini udah punya pengalaman dalam konteks debat, sebenarnya persiapan paling penting adalah istirahat sih. Jadi memang besok sih udah nggak ada kegiatan, keluar full istirahat dan Bang, belajar. tengah bang. Ke depan ya? Ke depan, Bang. Siap. Belajar full dan istirahat sih untuk besok gitu. Jadi secara prinsip sih udah oke, dan sebenarnya kan visi misi kaitan sama demokrasi dan hak asasi manusia, korupsi sebenarnya udah sering disebutkan sama capres cawapres selama perjalanan kampanye ini. Jadi nggak ada hal yang baru yang krusial, tinggal memang sebenarnya yang paling penting itu ada di sesi tanya jawabnya nanti gitu. Karena kan yang paling penting adalah gimana cara capres cawapres ini punya pandangan atas permasalahan gitu ya, kasus gitu. Itu makanya yang paling penting bahwa jangan cuma menyampaikan visi misi aja ketika debat. Jadi perlu ada tanya jawab, sanggahan dan lain-lain supaya capres cawapresnya benar-benar teruji dan terasah gitu kira-kira gitu. Dan kita bisa dapat sudut cara pandang beliau-beliau ini terhadap masalah. Bang, debatnya itu kan tema itu kan terlalu luas tuh. Ada nggak isu-isu seperti yang dibawa oleh Anies sama Mohaimin nanti Bang? Debat itu sendiri. Kemudian bahan mereka. Sebenarnya sih kalau yang paling penting adalah kalau berdasarkan survei di banyak hal, salah satu masalah yang krusial adalah pemberantasan korupsi. Sehingga salah satu yang di-highlight mungkin adalah kaitan penguatan kembali lembaga-lembaga korupsi yang ada di Indonesia yang selama ini kan sebenarnya sudah dilemahkan gitu ya. Sehingga fokus pada penguatan kembali lembaga pemberantasan korupsi dan hal-hal berkaitan dengan itu yang disiapkan secara matang oleh beliau. Penguatan lembaga itu seperti apa sih Bang? Apakah nanti merevisi undang-undang KPK dari luar atau bagaimana? Ya, revisi adalah satu hal, tapi kan revisi kan melibatkan DPR ya, dan pasti prosesnya panjang. Tapi yang pasti akan mengembalikan meritokrasi ke KPK gitu. Ada 57 yang kemarin gagal tes wawasan kebangsaan, itu pasti jadi salah satu hal yang jadi sasaran untuk diajak kembali masuk dan memperkuat kembali KPK di periode berikutnya gitu. Sehingga bukan berarti seluruh KPK itu sekarang jelek, tapi ini adalah KPK di mana pertama dalam sejarah ketua KPK jadi tersangka penyuapan. Itu adalah salah satu indikasi pelemahan, sehingga Pak Anies Baswedan dan Gus Mohaimin Iskandar fokus untuk mengembalikan itu lagi, jadi revitalisasi, mengajak kembali yang sudah keluar yang mau bergabung bisa bergabung lagi dengan mekanisme tertentu, dan mencari kader-kader terbaik di daerah gitu. Itu kan yang sebenarnya jarang dilakukan gitu ya, orang-orang terbaik di daerah untuk juga dari daerah memperkuat KPK di Jakarta kira-kira gitu. Mas Angga, tapi itu kan salah satu poin yang melemahkan adalah tidak ada independensi lagi di KPK. Betul. Dan presiden yang sekarang diduga intervensi terhadap KPK yang ada saat ini. Apakah ketika nanti Mas Anies menjadi presiden karena merubah kembali ke undang-undang lama butut dengan DPR, apakah Mas Anies bisa menjamin tidak akan cawe-cawe terhadap institusi KPK itu gitu? Iya, rekam jejak Pak Anies di KPK itu kan udah panjang ya. Dia ketua komite etik, waktu Cicak Buaya juga dia ikut terlibat gitu. Dia juga yang memberikan surat teguran kepada Pak Abraham Samad waktu itu, sehingga independensi terhadap KPK sudah tidak bisa dilakukan lagi harusnya. Dan itu yang akan didorong, bahwa pun misalnya sekarang posisinya masih ASN gitu ya, tapi ketika itu dipegang sama meritokrasi dan independensi, harusnya tidak jadi masalah besar lagi. Karena kan yang sekarang ya intervensinya kuat ya gitu sih.